7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Din, din. Kasih nih Dinda, itu ya ambil mula. Jangan angka dos muna. Angka dos.
너무 상해. Aja, motor. Salam Jumat berkah. Yang saya ingin pertanyakan Pak Ustadz mengenai surat Yasin, di mana ayat 56 biasa kita membaca itu ada yang 3 kali. Assalamualaikum. Kenapa harus 3 kali gitu Pak Ustadz? Dan biasa iya. Dan ada juga yang 7 kali. Mungkin itu yang saya pertanyakan di pertanyaan pertama. Terus yang pertanyaan kedua yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, bagaimana meningkatkan iman yang naik turun? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga di sana. Dia udah Semakin kesini semakin tidak biasa lagi ya. Ya, ini tuntutan juga untuk saya terus membaca, belajar supaya bisa mengimbangi peningkatan dari pengetahuan ibu-ibu ini. Ini luar biasa. Tadi dari penanya yang pertama ini luar biasa ya. Datang ke sini bukan hanya dia yang datang, tapi ngajak ketua masjidnya, ngajak suaminya. Wah, luar biasa ini. Ini kalau saya bayangkan yang kalau semua panggil suaminya ke sini, itu lebih ramai lagi. ada saya semua Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, kata Al-Quran, ku ampusakum wa ahlikum. Yang kita jaga dari api neraka bukan hanya diri kita, keluarga juga. Makanya ya sama-sama belajar. Kalau suami istrinya satu frekuensi, ya sama-sama paham agama, itu enak itu. Yang masalah itu kalau istrinya rajin taklim, suaminya tidak, nah itu bisa bertengkar. Ya. Alhamdulillah ini contoh yang baik. Baik, pertanyaannya tadi ya, jadi ada ayat yang seringkali diulang-ulang ketika dibaca. Salah satunya adalah ayat yang ke-58 ya. Ya. Salamun qaulan min Rabbir Rahim. Ini ayatnya singkat tapi maknanya sangat dalam. Sangat singkat tapi maknanya sangat dalam. Salamun qaulan min Rabbir Rahim. Coba. Salam, keselamatan. Aulan min Rabbir Rahim. Keselamatan yang disampaikan dari Allah. Ini kalau gini, normalnya kita yang berdoa minta keselamatan kepada Allah. Ini Allah yang memberikan keselamatan tanpa diminta. Makanya ulama itu biasa kalau baca surah Yasin ini, pasti ayat ini dia ulang-ulang. Karena kenapa? Ini harapannya luar biasa ini. Supaya sesuatu yang tidak pernah kita sadari ternyata itu membahayakan kita, Allah memberikan keselamatan dari sisi manapun. Apa kita sadari?
Karena tidak semua bahaya dalam hidup kita ini kita sadari. Tidak semua. Ada sesuatu kadang yang kita anggap itu baik, ternyata itu bahaya. Ini ayat ini justru memberikan petunjuk bahwa Allah senantiasa memberikan keselamatan pada siapapun, dan terutama kepada hambanya yang apa istilahnya senantiasa berserah diri kepadanya. Nah, itu satu. Yang kedua, ucapan ini adalah ucapannya penghuni surga. Jadi nanti ketika kita masuk surga, kalimat yang pertama kali kita ucapkan salamun qaulan mir rabbil alamin. Makanya ini harus diingat ini sampai nanti. Nah, ini kalimatnya penghuni surga ini. Begitu mereka melangkah masuk surga, ini yang akan mereka ucapkan. Salam qaulan mir rabbil alamin. Artinya di nomor salam Tuhan dikuangi. Ya. Wah, alhamdulillah. Allah betul-betul sudah berikan kita keselamatan. Karena semua umat Islam pasti akan selamat. Pasti akan selamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Semua umat pasti masuk surga. Illa man aba. Ada kecualinya. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Pasti masuk surga. Cuman kata ulama, ada dulu yang diparkir di neraka. Yang diparkir ini yang masalah. Ada yang diparkir 1 hari, ada yang diparkir 2 hari. Tapi 1 hari 2 harinya itu bukan hari dunia. Harinya akhirat. 1000 tahun dunia, 1 hari di akhirat. Jadi kalau 1 hari diparkir di neraka lumayan juga itu. Dibersihkan dulu, karena yang masuk ke dalam surga itu adalah orang yang sudah bersih. Salam qaulan mir rabbil alamin. Ini adalah maka ketika kita baca ini, itu pengharapan. Mudah-mudahan kita baca ini bukan hanya di dunia, tapi juga kita akan membacanya di akhirat. Kalau kita baca di akhirat, artinya kita termasuk penghuni surga. Saya kira semua penghuni surga insya Allah. Tidak apa-apa, biar di emperannya saja, yang penting di surga. Kita selalu minta mendapatkan nikmat. Nikmat yang paling mulia sebenarnya bukan surganya. Bukan surganya nikmat paling mulia. Nikmat yang paling mulia sebenarnya, kenapa kita surga? Bukan fasilitas surganya. Kalau surganya apa di dalam susu, taman, buah-buahan. Kalau di Indonesia itu biasa. Kalau di Arab mungkin memang wajar ya, karena di Arab itu kan airnya susah, sungainya susah, buah-buahan susah. Yang ada hanya kurma. Tapi di Indonesia itu banyak. Buah-buahan apa yang tidak tumbuh di Indonesia? Ada semua. Kurma pun bisa tumbuh di Indonesia. Artinya bukan hanya fasilitas material yang kita kejar. Kita masuk surga apa tujuannya? Yang paling utama kita masuk surga adalah apa? Pertama, menatap wajah Allah. Yang kedua, berhidup berdampingan dengan Rasulullah. Kata ulama, mohon maaf. Kata ulama, ibarat, ini ibarat saja ya, ibarat. Kita tidak bisa gambarkan kenikmatannya, bagaimana kenikmatannya. Ini gambarannya saja. Ibarat ketika nanti seorang hamba melihat Allah di akhirat. Ketika seorang hamba melihat Allah di akhirat, itu kenikmatannya, mohon maaf, sama seperti semua pori-pori ini, lubang-lubang yang ada di kulit ini, mohon maaf, itu keluar mati. Kenikmatannya di dunia baru satu lubang yang keluar, itu nikmatnya luar biasa. Apalagi Allahumma
Iya. Kalau nggak disebut, sudah Mi, di sebelah sini sudah ada Mi, nggak jadi sebelah. Alhamdulillah Tawa yang dapat umroh hari ini, Masya Allah. Bu Ustadz guru mengaji kami, semoga tim relawan yang lain juga bisa menyusul. Ibu Jumriani, Ibu Taswira, Haji Umi Munawara, dan Jangan lupa nama. mamanya Rahma, siapa itu? Supriyati Hatta Dengkule, dan saya sendiri Rini Madin. Selamat Bu Ustazah, dapat umroh gratis. Masya Allah, Masya Allah, rezekina. Masya Allah. Umroh itu bukanlah ibadah orang kaya. Allah tidak memanggil yang mampu, tapi Allah memampukan yang dipanggil. Itu prinsip. Saya selalu ngulang-ulang kalimat ini. Allah tidak memanggil yang mampu, tapi Allah memampukan yang dipanggil. Kalau Allah udah manggil, dia mampu. Harta di tangan Allah, bisa lewat dia, bisa lewat temennya, bisa lewat mana aja, yang penting dia berangkat. Saya sering banget bawa jamaah umroh yang dia itu nggak punya uang, tapi umrohnya lebih berkesan daripada yang punya uang. Berangkatnya nangis-nangis, pulangnya nangis-nangis, di Mekah nangis-nangis. Di antara satu jamaah, dia yang paling sering cium Hajar Aswad, dia yang paling sering masuk ke Hijir, dia yang paling lama berada di Raudhah. Padahal berangkatnya nggak punya uang. Kenapa? Allah panggil dia, sehingga Allah kasih dia kemudahan.